sekian lama untuk meeting pagi hari ini. Saya rekam dulu. Rekamannya belum saya kirim ya, saya lupa. Yang kemarin belum saya kirim, ntar saya kirim sekalian. Jadi application of multiple integral. Jadi contohnya pada umumnya di sini double integral lipat 2. Untuk double integral dan triple integral, contoh soalnya juga sudah ada. Jadi mudah-mudahan paham. Kemudian next akan saya contohkan untuk diaplikasikan untuk beberapa syarat batas yaitu pada sebuah gambar gitu. Nanti pada double integral juga This call is now being recorded. Soal tesnya itu ada gambar, kemudian disuruh menyelesaikan berapa luasnya, berapa volumenya menggunakan integral lipat 2 dan integral lipat 3. Ya. Jadi UTS-nya adalah disajikan sebuah gambar, kemudian selesaikan luas atau volume dari gambar tersebut. Kalau luas menggunakan integral lipat 2, kemudian kalau volume menggunakan integral lipat 3. Jadi demikian. Kemudian nanti ada beberapa soal yang kaitannya dengan aplikasi dari multiple integral, jadi lipat 2, terutama lipat 2. Jadi minggu depan itu perubahan variabel pada integral. Perubahan variabel pada diferensial juga sudah. Nanti terakhir akan diakhiri pada UTS. Ini adalah perubahan variabel pada integral. Materi saya sudah kebaca belum? Betul, Pak. Sudah, Pak. Yang petugas screenshot jangan lupa 3 gambar atau 4 gambar. Siap. Nah ini misalnya contoh kita kemarin ada beberapa soal yang menggunakan integral lipat 3 tapi belum banyak. Ini adalah saya ulang kembali tentang integral lipat 3. Jadi misalnya kita diminta menyelesaikan integral lipat 3 di situ x kuadrat YZ dV. Ya. Lalu kemudian yang dibatasi oleh pada suatu kotak, ya, di mana B itu adalah sebuah kotak yang syarat batasnya adalah 1 sampai 2. Kemudian untuk X-nya dan untuk Y-nya adalah 0 sampai 1 dan Z-nya adalah 0 sampai 2. Itu. Jadi sebuah kotak jadinya. 0 X-nya 1 sampai 2. Kalau di gambar juga bisa sebenarnya. Y-nya 0 sampai 1, Z-nya 0 sampai 2. Ya sudah. Gampang ya kan, tinggal X-nya adalah syarat batasnya 1 sampai 2 yang di sini. Terus kemudian Y-nya 0 sampai 1, kemudian Z-nya adalah 1 sampai 2. 0 sampai 2 ini, kemudian 0 sampai 1 yang Y, kemudian 1 sampai 2 adalah yang X, ya. Yang X. Oleh karena itu kita selesaikan, coba ini diselesaikan dulu ke sumbu X, ya. Ini diselesaikan dulu ke sumbu X. Sumbu X-nya diselesaikan dulu, kemudian baru merambah ke sumbu Y, ya kan? Terus kemudian terakhir adalah sumbu Z. Nah, gitu. Jadi bisa juga dibalik, misalnya DY, DZ, DY, DX, maka yang diselesaikan adalah DZ-nya dulu, kemudian baru DY, dan terakhir adalah DX, sehingga nanti di sini adalah dibalik. Jadi demikian, tinggal buktikan saja hasilnya adalah 7/3. Jadi demikian. Nah ini ada pertanyaan? Ada yang ditanya? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Izin bertanya, Pak. Belum.
Ya, silakan. Mas Rosin nih suaranya nih. Ini untuk yang mohon maaf Pak, ini berarti mau dijelaskan terlebih dahulu tentang penentuan batas dari gambar atau saya boleh bertanya dulu Pak? Yang ini? Oh, kalau yang itu belum ada Pak. Mungkin. Oh belum. Sekarang ini belum. Baru dimulai. Iya, Pak, Yang ini dulu ada pertanyaan nggak ini? Yang ini? Belum. Aman Pak, aman. Ya, sekarang ini. Nah, nanti apa namanya? Soalnya nanti di UTS bisa segitiga. Gambarnya kayak gini ini bisa segitiga. Set, gitu ya, segitiga. Sama saja. Kalau dibuat segitiga atau dibuat kurva ya sama saja menyelesaikannya. Yang penting syarat batasnya jelas, gitu. Ya. Jadi misalnya pertama sih gambarnya ini, ya. Y sama dengan 0. Mana nih Y sama dengan 0? Oh ini, ya kan? Y sama dengan 0. Terus kemudian Y sama dengan X. Mana nih? Oh ini Y sama dengan X, ya kan? Y sama dengan X. Miring nih yang miring, ya. Bidang. Ya. Y sama dengan 0 mana nih? Ini bidang maksudnya, bidang. Di bidang Y XZ, ya. Y-nya sama dengan 0. Y sama dengan X, seperti yang miring, ya kan? Bidang ke bawah. Terus kemudian kurva Z sama dengan apa? 2 min setengah E kuadrat. Nah, ya bikin aja gambar. Nah, gitu. Kalau gambar apa pakai papan tulis kelamaan. Jadi kalau untuk ini gambarnya sudah apa namanya sudah ada, tinggal saya ambil screenshot selesai. Kalau saya menjelaskan pakai papan tulis bisa lama. Jadi Z sama dengan 2 min X kuadrat. Gambar nih. Ya kan? Modelnya bidang semua, bidang. Terus kemudian ya misalnya apa namanya ketika X sama dengan 2, Z-nya 2. Ketika X-nya sama dengan 0, ya kan? Ini kan sumbu X, ya. Sumbu X itu yang depan belakang ini apa? Yang menghadap depan belakang sumbu X-nya. Kalau memarang sumbu X berarti apa? Berada di sumbu X di sini, maka Z-nya sama dengan 2. Terus kemudian karena di sini kurva terus kemudian ketika di Z sama dengan 0 berapa gitu, sehingga diperoleh gambarnya ini jadinya. Oh ini dibuat lagi ini apa namanya Y sama dengan X di sini, terus kemudian apalagi yang di sini tadi yang bentuknya kurva 2 min setengah E kuadrat, yang kurva ya, yang kurva ini. Terus kemudian apalagi Y sama dengan 0 di mana? Y sama dengan 0, oh ini ya, yang ini. Jadi irisannya ya, irisannya. Diperoleh batas-batasnya ini. Kalau ini semua digambar, diperoleh batas dari Z sama dengan 0, Y sama dengan X, ya kan? Ini apa? Z sama dengan 2 min setengah E kuadrat, kemudian dan plan ini adalah ini. Terus kemudian persamaannya ini Z2 X Y Z. Selesaikan gerakan ini. Nah, Z-nya adalah ini. Jadi mulai dari Z dulu kalau ini tadi ya, beda. Kalau tadi diselesaikan dulu X-nya, kemudian Y baru Z. Kalau ini dibalik, selesaikan dulu Z-nya, baru kemudian apa namanya Z-nya, kemudian Y baru X. Ya. Nah, perhatikan Z-nya berapa? 0 sampai 2 min setengah E kuadrat. Ini tadi Z-nya. Terus Y, 0 sampai X, Y-nya. 0 sampai X. Y-nya itu 0 sampai X. Terus kemudian X-nya adalah 0 sampai 2. Nah, Z sampai dengan 0. Ini ya Y satunya 0, Y 0-nya 0, Y satunya X. Nih hasilnya udah. Yang penting apa ini juga sebenarnya langsung dikerjakan, nggak perlu digambar juga bisa. Ini berapa?
Z nolnya kemudian nolnya gimana nih X-nya? Tinggal cari aja titik potnya, ya kan? Pada saat yang 0 sampai berapa di batas-batas di sini ketemulah 2. Jadi sudah 0 sampai 2. Yang penting batas-batasnya ini tahu. Kalau nggak tahu ya repot. Tinggal diselesaikan aja. Gitu. Jawabannya 4/3. Buktikan. Ada yang tanya? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk itu integral terhadap Y itu kenapa 0 sampai X ya, Pak? Nggak pakai 0 sampai 2, Pak? Nah ini soalnya ini Y0-nya 0, Y1-nya X. Maksudnya bagaimana? Yang mana ya, Pak, tadi yang menyatakan Y0-nya 0? Y0-nya 0 ya. Ya karena dari sini kan selalu batas bawahnya dari 0. Batas bawahnya dari 0 semua. Ya. Kalau yang sampai X itu tadi mana ya, Pak, yang menyatakan, Pak? Nih, dari 0 semua. Cuma nanti dia pas keluar dari itu berapa, itu masalahnya. Ya kan? Z-nya juga begitu. Kalau Z-nya sudah dituliskan persamaan kayak gini, artinya ya Z-nya 0. Kemudian Z1-nya inilah Z1-nya. Jadi demikian. Kayak kalau misalnya X, ya kan? Di sini di soal X-nya nggak ada loh. Berapa sih X-nya? Ya kan? Baru kemudian X2-nya ketemu 2. Ya ketemu 2 dari mana? Ya dari, memang bisa dari gambar itu. Harus digambar juga sih ilustrasi visualnya itu. Untuk mengetahui X0-nya 0, atau X1 lah. X1-nya 0, X2-nya 2 ya. Melalui gambar, titik potongnya seperti apa. Jadi demikian. Nah tadi Y1-nya 0, Y2-nya X katakanlah. Ya memang dari soalnya dari situ. Ini yang membatasi gitu ya, yang membatasi di Y-nya itu. Gitu. Yang membatasi Y-nya itu. Ini. Ya, kan bidangnya ini saja. Bidangnya ini saja yang kita carikan ini. Ya kan? Bidang ini kan Y, apa namanya? Y2-nya sama dengan X, Y1-nya ya 0 di sini, 0,0. X1-nya juga 0 di sini, ya kan? Ini sebagai X1 atau sebagai X0, Y0, Z0 di sini. Ini sebagai batas bawah. Terus kemudian di X1-nya berapa? Ya ketemulah 2 di sini dari gambar ini. Terus kemudian Y2-nya berapa? Ya sama dengan X karena kan mirip, ya kan? Z-nya berapa? Z-nya adalah yang di sini nih, melengkung tapi begini. Bentuk kurva, bidang, ya bidang tapi bentuk parabola. Z-nya sama dengan berapa? 2 X kuadrat. Jadi yang ini, ya, yang membentuk parabola. Yang membentuk parabola. Nah, itu. Siap. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sekarang masuk ke aplikasian multiple integral. Nah, pertama membahas tentang area atau luas. Nanti persamaan umumnya ya seperti ini. A, kalau disuruh berapa luas yang di berapa luas tadi kan pertanyaan saya kalau di UTS berapa luasnya, berapa volumenya, nanti pakai bersama kayak gini. Ya, A sama dengan integral dA. Ya, selalu dihubungkan dengan double integral. Ya. Kalau bisa karena setnya itu sudah selesaikan. Gitu. Setnya itu nanti sudah dimasukkan duluan sehingga tinggal DA. Gitu. Tapi setnya udah ada ya. Tapi kalau di sini kan nggak ada. Bedanya di situ. Volumenya bagaimana? Tetap menggunakan integral lipat 2. Ya. Tapi lipat 3-nya bagaimana? Ada sebenarnya, tapi kan sudah karena setnya itu sebagai sebuah nilai, ya sudah
sudah dimasukkan duluan, ya nggak apa-apa. Cukup kita menyelesaikan integral lipat 2. Kok pakai Jadi lipat dua? apa? A integral dA. dA-nya adalah dx dy. Integral lipat 2. Artinya derivatifnya adalah 2 dx dy. Di sini juga volume adalah z dA. Ya, z dA. Z dA perhatikan. Oh, di sini ada dA berarti integral lipat 2. Ada dx, ada dy. Ada dx, ada dy berarti lipat 2 gitu. Kalau dx saja berarti integralnya 1. Tapi di sini ada dx, dy, dz, integralnya harus ada 3 biji gitu. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu masih bingung, Pak. Itu yang volume kenapa pakainya integral lipat 2 ya, Pak? Ya, kan tadi kan dA, di sini dx dy. Kalau di sini derivatifnya dx dy, maka integral lipat 2. Kalau misalnya di sini dx dy dz, maka di sini lipat 3. Ya, tapi di sini dx dy saja menjelaskan nilai dA. Tapi setnya ada loh, ya kan? Setnya ada. Jadi set kali dA kan volume. Oh iya, Pak. Ya. Tapi kalau misalnya di sini dz, ya, ya berarti lipat 3, ya, lipat 3 itu. Berarti kalau volume tuh bisa integral lipat 2 sama lipat 3 ya, Pak? Bisa, ya bisa. Itu kira-kira cara menentukannya gimana ya, Pak? Kalau misalnya digambar gitu gimana, Pak? Ini gambarnya nih. dp, dx, dy, dz. Nah, dz-nya sudah nilainya berupa angka. Pasti nilainya, sehingga dp adalah z dx dy. Gimana? Oh iya, Pak. Bisa dipahami, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Nah, ini ketikan kuis 1. Kuis 1 apa kuis 2? Kuis 1. Sekarang saya jelaskan ya, ada soal. Ada soal volume, ya, volume. Pak, di sini volume kenapa integral lipat 2? Ya, di sini adalah pakai persamaan yang tadi ini, ya, integral z dA. Ini sama dengan integral lipat 2 z dA, ya. Lipat 2-nya itu dx dy. Gitu. Selesaikanlah. Di sini 0. Nah, anak saya mau pengen menjelaskan integral di sini, nanti yang di bawah saya nggak perlu jelaskan, ya, saya nggak perlu jelaskan. Tugasnya adalah jabarkan. Kalau sudah bisa yang atas ini, nanti yang di bawahnya sama yang di bawahnya di sini itu adalah tugas kalian, ya, dijabarkan. Sekarang coba D ini kan dx, nah ini dx, kemudian di sini dy, ini dy. Oke, yang jadi masalah adalah berapakah syarat batas x dan y. Nah, gitu. Nah, sekarang saya coba jelaskan yang setnya dulu. Jadi ini setnya ini nih, ikuti persamaan setnya adalah c dalam kurung 1 min y per d dikurang x per a. Dari mana? Dari sini. Nah, ini dari sini. Coba sekarang kalau dicari set per c sama dengan apa? Set per c sama dengan apa? 1 dikurang x per a dikurang y per b. Ya, atau 1 dikurang
Y per B dikurang lagi X per A. Jadi persamaan ini, C dalam kurung 1 min Y per B min X per A, ini adalah dalam rangka mencari nilai Z. Z ya dari mana? Dari sini. Nah, itu. Ya. Terus kemudian ini DY tetap, ya, di sini tetap DY. Kemudian di sini DX tetap, ini DX tetap. Yang jadi masalah adalah berapakah batas di Y dan X. Nah, itu. Kenapa di sini batas di Y-nya itu B dikurang BX per A. Nah, di sini. Nah, ketika dia memotong sumbu X, ketika dia memotong sumbu Y, X-nya kan 0. Nah, sekarang ketika dia memotong sumbu ketika dia memotong sumbu Y, X-nya 0. Kalau X-nya 0 berapa? Di sini. Ya. Ketika dia memotong sumbu X, atau ketika dia memotong sumbu Y, X-nya dikasih 0. Ya, X-nya dikasih 0. Jadi berapa? 0 sampai D min BX per A. Nah, ini. Ya. Y sama dengan B min BX per A. Y satunya 0, Y 2-nya adalah ini. Nah, ini di X sama dengan 0. Ya, X sama dengan 0. Di sini ada jawabannya. Ya, di X sama dengan 0, maka diperoleh ini. Oh, bukan. Dx sama dengan 0, Y sama dengan 0, Y-nya adalah ini apa? Explain. Terus dipilih X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Y sama dengan B dikurang BX per A. Nah, itu. B dikurang BX per A. Nah, di sini nih. Ya. Ini harus digambar, mau nggak mau. Digambar, nanti ketahuan. Jadi kalau nilai Z-nya kan ini, ya kan? Kemudian Y1-nya 0, Y2-nya adalah B min BX per A. Kalau X1-nya 0, X2-nya A, ini jelas dari sini. Jadi X sama dengan, di sini di Y sama dengan 0, Z sama dengan 0, X per A sama dengan 1, sehingga X sama dengan A. Nah, ini. Ya, sehingga X sama dengan A. Kemudian, kalau Z sama dengan 0, ya, kalau Z sama dengan 0, maka diperoleh apa? Kalau Z sama dengan 0, X per A ditambah Y per B sama dengan 1. Nah, dicari Y-nya berapa? Itu. Kalau Z sama dengan 0, maka diperoleh X per A ditambah Y per B sama dengan 1. Dicoret-coret. Bawa kertas. Sekarang kalau Z-nya sama dengan 0, X per A ditambah Y per B sama dengan 1. Berapa Y-nya? Ini. Kemudian satu lagi, Y-nya 0, ya, Z-nya 0, X per A sama dengan 1. Maka X sama dengan A. Ini di sini. X 0-nya 0, X 1-nya adalah A. Sehingga diperoleh ini. Nah, ini tinggal teknis penyelesaian aja. Ya. Sehingga hasilnya BC per 6. Ini buktikan. Ada pertanyaan? Ada, Pak. Ya. Mau Silakan. bertanya, itu yang tadi integralnya itu kan yang V sama dengan integral yang pertama itu integral 2 kali gitu kan, Z, dx, dy. Itu bukannya kemarin Bapak sampaikan artinya kalau dx, dy berarti yang di dalam duluan. Berarti yang diintegralin duluan tuh yang dx gitu, Pak. Nanti setelah hasil dari dx baru diintegralin yang terhadap y-nya. Tapi di dalam penyelesaian yang ini
ini malah Y duluan baru X duluan gitu, Pak. Apa Iya, kebalik-balik itu nggak apa-apa, sama aja, Pak? nggak apa-apa. Nanti ini dibalik. Oh, nggak gitu. apa-apa. Oh iya, iya. Ya, ini tadi dibalik. Yang pertama, ini yang diselesaikan duluan beda sama yang di sini. Coba perhatiin. Ini yang diselesaikan duluan X-nya dulu, Z-nya belakangan. Tapi yang di sini diselesaikan dulu Z-nya dulu, baru X-nya. Gitu. Jadi Iya. jadi nggak apa-apa balik. Tapi syarat batasnya perhatikan. Harus pas gitu, harus pas. Oh, ini Iya, yang Pak. syarat batas punyanya X tuh sekian, syarat batasnya Y Z sekian gitu. Kalau Y kan selalu di tengah. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi? Ini kuis 1 ya, jabarkan. Jabarkan. Ini kuis 2. Kuis 2. Kuis 2 latihan soal. Berarti dikerjakan sekarang. Terus kemudian, nah ini tadi kan dicoba nih satu-satu, ya kan? Satu-satu coba. Sekarang udah, kalau udah pinter, gabung aja semua. Langsung selesaiin aja. Di sini dx, dy, dz, integralnya lipat 3. Nah, ini. Nggak apa-apa, ya kan? Integralnya lipat 3. 0 sampai ini. Boleh nggak Pak? Boleh, ya kan? Kalau di sini tadi kan, ngikutin di sini. Integral lipat 2. Artinya Z-nya langsung dimasukkan berapa gitu. Tapi kalau di sini di Z-nya dimunculin. Nah, di situ. Tapi di sini sama saja sebenarnya. Integral dari dz kan Z, ya kan? Nah, tinggal sama saja hasilnya. Nah, Z-nya adalah ini, sama. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, kalau cuma integral lipat 2, kenapa nggak lipat 3, Pak? Padahal volume sama saja. Ya, jawabannya sama saja. Cuma Z-nya sudah langsung dimasukkan. Kalau di persamaan 6,8. Nah, karena itu, kalau mau ini buktikan saja. Kuis 2. Ya. Kuis-kuis kayak gini, latihan soal gini untuk memperdalam. Apa yang saya sampaikan, itu tidak hilang begitu saja. Jadi dicoba, dibuktikan. Nih. Dari slide keberapa? Slide ke-7 ada pertanyaan. Belum, Mbak. Paham ya? Jadi kalau lipat 2, lipat 3, ya sama. Ini massa dan pusat massa. Ini M sama dengan dN. M itu sama dengan dN. dm sama dengan rho dv. Benar nggak? Ayo dijawab. M sama dengan integral dm. dm adalah rho dv. Benar nggak? Rho dA. Ada rho dA. Ya, bisa. Ini. Kan kali volume. Massa itu kan massa jenis kali volume. Rho dV. Oh iya, Pak. Ya. Iya. Jadi M Rho dV. integral dm. dm-nya sendiri adalah massa jenis, ya kan, densitas, density dikali dv jadinya, ya kan, ini dm tau dv. Ya. Tadi ada juga sih, dm itu tau da, tapi bukan rho ya, tau da. Ya. Kalau rho dengan da nggak nyambung jadinya. Jadi dm sama dengan tau da. Atau bisa jadi bisa juga dm adalah lambda dx. Ini untuk panjang. Untuk panjang, kemudian untuk luas, dm-nya itu adalah tau da. Kalau volume itu adalah dm rho dv. Kalau di dalam elektrodinamika atau elektromagnetika, rho d tau. Ya, dv itu d tau. Simbolnya tau. Ini gambarnya. Ini misalnya ada mangkok, ya kan? Ada mangkok. Z-nya X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini. Terus kemudian yang di sini ada lagi batasnya Z sama dengan 2Y. Ini garis lurus. Z sama dengan 2Y. Maka di sini ada dv, dx, dy, dz.
Nah, gitu. Nah, sekarang contoh soal. Jadi saya mau jelaskan persamaannya aja. Persamaan ini ngerti nggak? Gitu aja ya. Masa dan pusat massa. Ini M sama dengan rho. Ini terima. Oh ini rho-nya ini ya. Rho-nya adalah ini diketahui ini kali dV. Rho dV. Nah, dari persamaan mana? Dari sini berarti dm-nya adalah rho dV. Ya. Terus kemudian ini diselesaikan apa nih penyelesaiannya? Masukkan ya, diselesaikan. Oh, dv-nya itu ada dx, ada dy, ada dz. Seperti tadi ya, dari persamaan itu tadi ya, dari persamaan 6.8. Persamaan 6.8. Ada dx, ada dy, ada dz. Nah, perhatikan di sini saya nggak perlu jelaskan dari persamaan dari penyelesaian yang pertama tadi, cuma rho-nya adalah sekian. Berapa masanya? Gitu. Sudah dapat ini. Saya pikir bisa nih. Ini kan udah bisa tadi. Kemudian hasilnya adalah ini. Buktikan. Jawabannya adalah kuis 2. Kuis berapa? Ini nggak usah pakai kuis lah. Nggak usah aja. Ini nggak usah kuis kan latihan soal aja lah. Nah, ini kan tinggal penyelesaian yang atas tadi cuma buktikan benar nggak gitu kalau langsung. Ya, ini sebagai kuis 2, buktikan. Ini, tadi ada 2 soal sudah dicoba yang harus dikumpulkan. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk slide yang 6, Pak. Ya. Itu menentukan batas integrasinya yang dari dy kan 0 sampai b min px per a itu ya, Pak. Itu kan berarti kan ambilnya ketika z sama dengan 0 ya, Pak. Itu kenapa harus z-nya sama dengan 0 ya, Pak? Tidak x-nya atau yang lainnya, Pak? Digambar Mas. Karena itu kan pada bidang x ya. Kalau digambar kelihatan. Karena itu pada bidang x ya, berarti z-nya sama dengan 0, memotong sumbu z. Kan x-nya masih hidup. Dari gambar kelihatan sih sebenarnya. Cuma ya itu. Jadi diambil di z sama dengan 0 pasti titik. Ketika kita mau cari nilai atau menghidupkan x dan y, ya berarti harus ada satu yang dinolkan. Gitu. Tapi kan z-nya sudah kita selesaikan, ya kan? Jadi z-nya ketika di z sama dengan 0 berapa nilai nilai x dan y-nya. Tapi kan untuk mencari nilai x kan juga kita harus mengenalkan y dan z. Nah, itu kenapa, Pak, untuk mencari nilai x, Pak? Harus mengenalkan y dan z, Pak? Atau tergantung? Iya. Pak? Ya, apa ya, saya harus pakai gambar sih. Ya, misalnya kita mencari batas di x dulu, kan satu-satu. Ketika nanti ketika di z-nya sama dengan 0, berapa nilai x-nya? Nah, di sini nih misalnya, ya kan? Nah, ketika di sini nih. Nah, kan di sini ada bidang. Ya, ada bidang. Misalnya di z sama dengan 0. Z sama dengan 0 itu kan berarti yang menghadap ke depan sama ke belakang, ya kan? Menghadap ke depan sama ke belakang kan sudah kita selesaikan. Ya, sudah kita selesaikan syarat batasnya juga gitu. Nah, baru masuk ke syarat batas sumbu y. Gitu. Ya, jadi bidangnya ini mengerucut gitu. Jadi sumbu z-nya sudah, baru ke sumbu z selesaikan ke sumbu x gitu. Sumbu x sudah, sumbu y-nya udah, baru ke sumbu x. Jadi gitu. Mengerucut begitu. Mengerucut itu artinya memotong
bidang sumbu Z dulu, kemudian bukan istilahnya apa ya kalau memotong sumbu Z, kalau dia berada pada bidang XY, berarti kan di Z-nya sama dengan 0. Karena di sini saya ngomongin tentang bidang, ya, bicara tentang bidang atau ruang, gitu. Ya, kalau menggunakan istilah memotong sumbu X, maka Y-nya 0. Susah. Memotong sumbu Z, maka Y-nya 0. Karena di sini ruang, gitu. Saya mainnya gini aja, ketika dia berada pada bidang XY, ya berarti Z-nya dinolkan. Ketika berada pada bidang yang terakhir kan pada bidang X saja misalnya, ya berarti nanti di Z dan di Y sama dengan 0. Gitu. Oh ya, Ini kan bidang semua, ya kan? Ini kan bidang, ini bidang. Jadi ini bukan garis, ya, tapi bidang. Gitu. Memotong bidang, istilahnya memotong bidang, bukan memotong garis. Baik Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ini gimana? Ada pertanyaan nggak slide 10? Bisa ya, nanti diselesaikan. Tapi yang jelas saya jelaskan dulu yang ini, Pak, ini dari mana? Nah, kalau ini bisa, ya ini tinggal teknis saja diselesaikan. Gitu. Nanti pada saat UTS kan udah teknis, gimana sih ngerjain di sini? Ya, Rosin ngerjain, sama si Rania ngerjain. Bisa aja hasilnya beda. Gitu. Kalau misalnya pemahamannya beda. Tapi kalau pemahamannya sama, ya hasilnya sama. Tapi yang terpenting adalah ini, gitu. Ini harus benar dulu. Kalau ini benar, ya tinggal teknis, solusi akhirnya apa, gitu. Tapi kalau yang di atas ini salah, ya, memasukkan syarat batasnya ini di batas bawah dan batas atas, itu nanti solusi akhirnya juga salah. Tapi saya mau ajak dulu pemahaman menentukan batas bawah dan batas atas, ya. Ya tadi makanya diperhatikan benar nih. Oh itu batas bawahnya sekian, batas atasnya sekian, gitu. Dan pertanyaan Mas Rosin bagus juga. Jadi menambah pemahaman. Di sini nanti mainnya adalah memotong bidang, ya. Bukan memotong garis, ya. Memotong bidang. Ketika dia memotong bidang ini, ketika bidang itu berada pada XY misalnya, apa yang harus kita nolkan? Memang sebaiknya sambil digambar nanti ketahuan. Toh tadi juga kita nggak tahu apa batasnya di sini. Kita juga nggak tahu di sini kan 0 sampai 2. Padahal di soal kan nggak ada, ya kan? Padahal di soal juga nggak ada bahwa X batas atas X-nya itu 2. Maka kalau digambar ketahuan, ya. Nah di sini ketika X batas atasnya 2, ya dimasukkan Z sama dengan 0, sehingga 2 sama dengan setengah X kuadrat. Misalnya seperti itu, ya. Nah, jadi memang harus melalui gambar jadinya, ya, harus melalui gambar. Nanti akan ketahuan titik potongnya, sehingga yang menjadi titik terjauh dari X-nya berapa. Gitu. Mana tadi? Nah, jadi sebaiknya juga kalau nggak bisa digambar ya melalui tadi, ya, urutan perpotongan tadi. Ini slide 10 ada pertanyaan? Ini teknis dikerjakan nanti hasilnya ini. Jadi kalau ini DZ, ya kan, selesaikan Z-nya adalah sekian. Terus kemudian ini dikerjakan hasilnya berapa sekian. Terus kemudian dikerjakan lagi, ya. Ini nanti dikerjakan lagi, nanti hasil akhirnya adalah M-nya. M-nya ini, ya. C runonya masih ada kan, C runonya. Jadi tinggal AB-nya masih dalam satuan AB. Sekarang ada soal, ini apa ini? Masa total, mencari masa total. Masih sama, ini beda buku. Kita disuruh mencari masa total sebuah bidang laminar.
Ini width dengan density kerapatan X sama dengan Y, ya kan? Kemudian batasnya X sama dengan 8, dan kurva Y sama dengan X pangkat 2/3. Gambarnya seharusnya saya tunjukkan, seharusnya ya. Gambar 3 seharusnya saya tunjukkan. Jadi langsung saja, misalnya ini 0 sampai 8, Y-nya adalah 0 sampai X pangkat 2/3. Ini adalah XY, DY, DX. Jadi ini persamaannya yang mau kita selesaikan. Terus ini tahu DA ya, berarti ini tahu DA. Terus ini diselesaikan seperti biasa. Ini sembunyi dulu diselesaikan, ya kan? Terhadap derivatifnya Y, kemudian derivatifnya adalah X. Hasilnya ini. Ini nanti dicoba dijabarkan, buktikan. Ada pertanyaan sampai di sini? Yuk, ada yang pertanyaan? Belum, Pak. Belum, ya. Nanti dicoba ya, nanti ya. Dicoba hasilnya ini, sehingga terus kemudian pusat massa. Ini tadi mencari massa total, ya. Mencari massa total, persamaan yang dipakai adalah ini tadi, ya. Bisa rho dV, bisa tau dA, bisa lambda ds. Jadi di sini penggunaan persamaan pakai rho dV, ini adalah tau dA, ya, tau dA. Terus kemudian ini pusat massa, persamaannya adalah MY-nya ini, kemudian MX-nya adalah ini. Lalu untuk mencari koordinatnya, ini koordinat X-nya adalah MY dibagi N. Ya ini kan seperti dulu di SMA itu mencari titik berat, ya, mencari titik berat. Jadi kalau dia berada di sumbu kalau kita mencari X-nya, maka berapa nilai Y-nya yang ada. Ketika kita mencari koordinat di Y-nya, maka MX-nya berapa. Jadi demikian. Terus, nah ini. Jadi kalau pakai ini bisa didefinisikan dalam sebuah integral. Bedanya apa? Kalau di sini X, maka mencari koordinat X, maka di sini X. Ya. Di sini ada X-nya di sini. Yang atas sama yang bawah maksudnya. Ya. Kalau M saja tidak ada. Ini menunjukkan bahwa hasil akhir dari pusat massa ini sebuah koordinat, ya berarti di koordinat berapa, di X-nya berapa. Nah, seperti itu. Kemudian di sini Y, misalnya di sini ada Y, ya, ada Y-nya. Kalau di sini nggak ada X-nya atau nggak ada Y-nya, ya berarti coret aja selesai, ya kan? Tapi harus ada, karena inilah yang menunjukkan nanti bahwa koordinat itu adalah sebuah angka berada di sumbu X-nya berapa, sumbu Y-nya berapa. Di sini X, maka di sini X. Kalau di sini mencari koordinat Y, di sini Y. Ya. Nah ini contoh soalnya. Cari pusat massa dari sampel yang pertama. Ini. Ya. Ini pusat massanya berapa? Pusat massanya berapa ini?
masa totalnya udah dicari. Nah, ini perhatikan. MB-nya adalah terus X ya, tadi kan XY, ada tambahan X lagi menjadi X kuadrat. Kemudian MX juga begitu, ada tambahan lagi Y, berarti Y kuadrat gitu. Hasilnya adalah ini. Nah, terus kemudian perhatikan, tadi masa totalnya adalah ini 768 per 5. Nah, ini 768 per 5 ya. Masa totalnya 768 dibagi 5. Sekarang kita cari koordinatnya. Ini masa totalnya, nanti taruh di sini ya kan. Terus masa totalnya taruh di sini, maka MY nanti 945 dibagi 768 per 5 itu hasilnya 6,15. Ini nggak usah dilihat bikin puyeng ya. Jadi 945 dibagi 768 per 5 hasilnya adalah 6,15. Kalau Y-nya juga sama, MX dibagi M ini 1024 per 3 dibagi 768 per 5 hasilnya adalah 2,22. Itu. Ada pertanyaan? Ada yang ditanya? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Pak. Itu kalau mencari X-nya berarti Nah, itu? kebalik ya, Pak? Harus pakai MY ya, Pak? Bukan MX. Iya. Oh, Untuk mencari M-nya dibalik. oh iya, Pak. Momen inersia I sama dengan rumusnya kalau di SMA itu MR kuadrat ya, MR kuadrat kalau di SMA. Nah, di sini I ya, simbolnya I itu MR kuadrat. Kalau di sini menunjukkan ini jari-jarinya sebenarnya distance, masa. Jadi jarak antara massa dengan jaraknya ya, jarak dari massa elemen L, R kuadrat. Dari kalau momen inersia kan bayangan kita itu kan sebuah radius ya, ada radius kemudian berputar gitu, sehingga ada jari-jarinya, ada massa. Jadi kalau ada juga jari-jarinya tidak bermassa. Kalau jari-jarinya tidak bermassa berarti ya tinggal langsung R kuadrat ya. Sehingga jarak antara pusat koordinat apa ya, sumbu ya kan, dari masanya itu. Nah, ini misalnya dapatkan momen inersia ya kan, dari massa M straight A. dm sama dengan dm-nya diketahui ini. dm-nya tau bdx. Taunya ini adalah massa per unit area. Massa dibagi unit area, tau. Kalau massa dibagi volume, rho. Kalau massa dibagi luas, maka dia tau. Kalau massa dibagi L, berarti lambda. Terus kemudian B-nya dan TX itu menyatakan luasnya. Karena taunya itu menunjukkan massa per unit area. Gambarnya juga nggak ada, jadi repot ya. Gambar 6.9.
Nah, terus kemudian dari persamaan ini DI sama dengan L kuadrat dm. Sama saja ya, DI sama dengan L kuadrat dm. Integralnya hilang. Kalau di sini DI sama dengan L kuadrat dm atau X kuadrat dm. DI sama dengan L kuadrat dm atau X kuadrat dm. Nah, dm-nya ini tadi ya, maka diperoleh I-nya adalah ini. Atau I-nya sepertiga MA kuadrat. Di situ ada pertanyaan? Oh, ini gambarnya nih, 6.9. Ini gambarnya yang kecil sih, gede banget di sini. Mana? Oh, ini gambar 6.9, seharusnya di sini ya. Di bawahnya. Ya, dm-nya adalah ada dx, ya kan, terus kemudian b, ya kan, setinggi b ini, terus kemudian tau, jadi surface, ya kan, b dx, b dx, b dx ini sebagai luas, ya, lebarnya dx, panjangnya b, terus kemudian taunya itu tadi adalah rapat, ya, rapat massa dibagi luas. Ada pertanyaan? Ayo. Nah, di sini mencari persamaan momen inersia. Ini bagus dari tadi. Ini beda buku. Saya ambil dari beda buku. K setengah mv kuadrat energi kinetik atau setengah P-nya itu adalah omega kali R, sehingga omega kalau P kuadrat berarti omega kuadrat R kuadrat, maka diperoleh energi kinetiknya setengah I omega kuadrat dengan I adalah R kuadrat M. Nah, ini atau MR kuadrat, sehingga I-nya adalah integral, IX-nya adalah integral Y kuadrat, ya, I-nya adalah tadi kan masalahnya IX ini berarti Y kuadrat, ya kan, ini kan dm, I sama dengan MR kuadrat, ya. Kalau kita mau cari I-nya integral, di sini tadi menyatakan sebagai dm, R kuadrat dm, R kuadrat dm, sehingga IZ-nya itu total IX ditambah I. Itu soalnya dari example 1 misalnya, ya kan, dan seterusnya. Saya pikir ini bisa. Tinggal IZ-nya adalah IX ditambah I. Sudah selesai. Ada pertanyaan? Halo? Screenshot-nya udah belum tadi? Halo? Sudah di screenshot. Oh, ya. Ada yang mau ditanya? Masih bisa ikutin kan? Ya. Kalau mau bertanya di Japri boleh. Japri tanya saya boleh. Belum ada, Pak. Ya sudah, dicoba ya. Tadi yang buktikan tadi sebagai latihan soal. Ini nanti tugas. Jika sekiranya ada pertanyaan mengerjakan tugas, silakan ditanyakan. Ini nanti ya untuk UTS ya, kurang lebihnya soalnya seperti ini. Pokoknya UTS itu soalnya yang pernah dikerjakan. Tinggal yang dikerjakan, yang sudah dikerjakan itu dikumpulin, ya kan, nanti dibaca-baca lagi untuk persiapan UTS. Demikian. Di screenshot sudah semua ya. Oke, kalau begitu saya kembali lagi ke sini. Saya stop dulu. Stop record. Ya. Baik, selamat berlatihan soal. Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Ada pertanyaan?
Taskia Belum, sudah Pak. mau ngomong. Oh, iya. Belum, Pak. Oh ya. Ya, selamat. Latihan soal, jaga kesehatan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Itu tadi menentukan luas pada